Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bertasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam marilah kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, kami di sini hanya ingin menyampaikan ataupun memaparkan mengenai tugas mata kuliah kami, yaitu Lembaga Keuangan Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada pasca sarjana IAIN Langsa dengan dosen pembimbing Dr. Eli Ridho Kismawadi dengan tema atau judul yang akan dipresentasikan yaitu adalah asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pendahuluan. Perkembangan asuransi saat ini diperlukan kerjasama yang baik untuk kemajuan, regulasi, dan sistem. Dengan asuransi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk keberlangsungan hidup untuk kedepannya. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem asuransi, yaitu yang pertama itu adalah asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang mana mungkin di Indonesia sendiri terlebih dahulu yaitu pada asuransi syariah, asuransi konvensional, lalu timbullah asuransi syariah. Dan di sini yang menjadi kunci utama pada masalah ini adalah apa yang menjadi perbandingan dan perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia. Pada bab selanjutnya itu bab pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah takmil, takful atau tadamun. Dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad-akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Begitu juga dengan dasar hukumnya. Yang pertama itu adalah bersumber pada Al-Quran Al-Ma'idah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya itu adalah tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka yang selanjutnya kita ke tahap prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu adalah prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua itu adanya prinsip saling membantu dan bekerja sama. Asuransi syariah yang mengubah kontrak di mana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung resiko bersama, bukan perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan, kesulitan. Yang selanjutnya, akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung gharar, maisir, perjudian atau riba, zalim, penganiayaan, rizwah, suap, barang haram dan maksiat, sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah prinsip itulah investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Dan yang selanjutnya itu adalah mengenai jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama itu adalah asuransi itu ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah ditinjau dari fungsinya, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dan ditinjau dari polis dasarnya itu adalah asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dua manfaat, asuransi unit investasi. Dan jika ditinjau dari segi kepemilikannya itu adalah asuransi milik swasta, nasional, asuransi milik pemerintah, asuransi milik perusahaan asing. Dan jika asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya, maka terdapat asuransi sukarela, asuransi wajib. Dan jika asuransi tersebut ditinjau dari kegiatan penunjangan usaha asuransi, maka ialah pialang asuransi, dan penilaian kerugian. Sedangkan manfaat mengenai asuransi syariah ini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah rasa aman dan perlindungan.
Yang kedua itu adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga itu adalah berfungsi sebagai tabungan. Dan yang kelima itu adalah alat penyeberangan risiko. Dan yang terakhir itulah membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu. Sedangkan yang menjadi risiko itu terdapat beberapa risiko juga, yang kedua risiko murni, risiko investasi, dan risiko individu. Yang selanjutnya itu adalah mengenai asuransi konvensional. Pengertiannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, yang dimana dengan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Sedangkan yang menjadi dasar hukum asuransi konvensional itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Yang menjadi prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip asuransi konvensional yang pertama itu adalah kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua itu itikat bait, yang selanjutnya penggantian kerugian, dan yang keempat sebab aktif, dan yang kelima adalah subrogasi atau pengalihan hak. Dan yang menjadi resikonya yang pertama itu adalah resiko murni, sama seperti di asuransi syariah, dan resiko investasi dan resiko individu. Dan resiko yang dapat diasuransikan adalah kerugian tidak terduga atau beralasan. Dan juga yang selanjutnya adalah kemungkinan bencana besar. Dan yang terakhir adalah sama atau serupa, yang itu barang yang diasuransikan haruslah homogen, dalam arti ada banyak barang yang serupa atau sejenis. Sedangkan yang menjadi manfaat pada asuransi konvensional itu yang pertama itu adalah ada beberapa manfaat. Yang pertama itu bagi perusahaan asuransi. Yang pertama keuntungannya dari premi yang diberikan ke nasabah. Kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal dari perusahaan lain. Ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi surat berharga. Dan bagi keuntungan bagi nasabah itulah memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pada kesimpulan, yang mana dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah takmil, takaful, atau tadamun. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk. Sedangkan pengertian asuransi secara konvensional adalah perjanjian antar dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tanggungan karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan. Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki banyak perbedaan, terutama perbedaan dalam dasar hukum, yang mana asuransi syariah memiliki dasar hukum pada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, dan juga ya kalau di Indonesia adanya fatwa DSN MUI. Sedangkan pada asuransi konvensional itu adalah bersumbernya dari undang-undang yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan yang menjadi perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah yang mana dari konsep pengelolaannya, proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional ataupun non syariah memiliki pengelolaan transfer risk. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.